Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur Bapak panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan nikmat, berkah, dan hidayahnya serta taufiknya sehingga kita dapat berjumpa kembali masih via online dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat dan keluarga hingga yaumil kiamah, yang insya Allah kita termasuk umatnya yang dicintai dan mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Teruntuk untuk siswa dan siswiku, anak didik Bapak semuanya dari kelas 12 khususnya AKL 1. Alhamdulillah kita sudah sampai di pertemuan yang kesekian kalinya ya. Dan hari Senin insya Allah kalian akan melaksanakan penilaian tengah semester atau PTS di semester ini. Dalam menghadapinya pasti perlu persiapan karena kalian sudah kelas 12 dan nantinya di awal tahun kalian sudah mendekati ujian nasional. Jadi di PTS ini Bapak akan memberikan sebuah kisi-kisi ya, sebuah kisi-kisi untuk mempersiapkan kalian menghadapi dan mengerjakan soal-soal dari PTS Bahasa Indonesia khususnya untuk kelas 12. Iya, dua materi, dua bab yang Bapak sajikan mengenai teks surat lamaran kerja dan juga teks cerita sejarah. Tapi sebelumnya Bapak mau mengingatkan terlebih dahulu untuk mempersiapkan PTS ini kalian harus tetap dalam keadaan sehat ya, dimana pandemi ini masih banyak, belum menghilang, dan juga masih terjadi di mana-mana dengan angka pencapaian yang terkena COVID ini masih cukup tinggi, sehingga kalian harus berhati-hati, tetap jaga kesehatan, jaga imunitas tubuh kalian, jangan banyak pikiran, jangan stres, harus tetap enjoy, harus tetap bisa mengontrol diri. Ya, harus bisa tetap mengontrol diri meskipun masih belajar secara online dan jarak jauh, tapi harus tetap semangat, jaga pola makan, selalu banyak minum air putih, dan juga mematuhi protokol kesehatan ya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ya baik, untuk semuanya langsung saja tanpa berpanjang lebar Bapak akan mencoba menjelaskan beberapa poin penting yang mungkin belum Bapak ajarkan karena memang waktu yang cukup terlambat ya. Jadi Bapak akan coba menjelaskan beberapa poin-poin penting yang harus kalian pelajari dari kisi-kisi yang sudah diberikan. Nah, Bapak di sini dibantu oleh dua sumber. Yang pertama ada KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia secara daring atau online. Ini merupakan sumber yang langsung dari Kemendikbud ya. Kemendikbud khususnya dalam bahasa Indonesia ya, Kementerian Pendidikan yang membahas, yang menyusun, dan juga yang yang meresmikan tentang seluruh kata, kalimat dalam bahasa Indonesia. Dan ini bisa kalian jadikan referensi untuk pembelajaran kalian, karena bahasa Indonesia itu ada yang menyerap juga bahasa-bahasa Melayu dan juga bahasa-bahasa asing. Nah, jadi harus diterjemahkan ya, harus diterjemahkan melalui KBBI. Dan juga selain KBBI, Bapak juga mengambil dari sumber lain. Nah, ini Wikipedia
Bisa kalian lihat. Nah, ini materinya sudah frasa, nanti akan Bapak jelaskan. Ya, Wikipedia ensiklopedia. Nah, ini juga sumbernya, referensinya tepat ya. Nah, bisa kalian lihat ke bawah. Nah, ini tepat, ada rujukannya. Ya, jadi kalau kalian mengambil sumber itu jangan dari blogspot ya. Karena memang itu tulisan orang lain yang mengutip. Ya, yang mengutip dari sumbernya itu kurang jelas kalau di blogspot. Jadi harus hati-hati ya. Jadi kalian bisa menggunakan dua sumber ini, yang pertama KBBI dan juga Wikipedia. Nanti Bapak akan coba jelaskan melalui dua sumber ini, nanti kita belajar sama-sama. Jadi kalian tolong perhatikan apa yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami secara bersama ya. Oke, kita mulai. Ini kisi-kisinya. Nah, kisi-kisinya itu coba kita lihat dulu. Sebentar ya. Ya. Oke nih. Kisi-kisinya ada 27 kisi-kisi yang harus diperhatikan dan kalian pelajari kembali. Ya, jadi untuk menghadapi PTS di hari Senin nanti kalian harus memperhatikan dan harus kalian pelajari. Ini yang pertama 1 sampai 5 ya. Yang pertama kalian harus mencari kata baku ya yang berupa nasihat dan juga motivasi. Ini mengenai kata baku atau kata-kata yang formal ya. Lalu ada pembuka kalimat lamaran pekerjaan, bagian surat lamaran kerja, isi memo, dan penulisan alamat surat. Langsung saja Bapak akan jelaskan di kedua ini ya, 2, 3, 4, dan 5. Nah, untuk bab kedua sebenarnya kalian mempelajari tentang mempelajari mengenai surat lamaran pekerjaan. Ini untuk mempersiapkan kalian ketika nanti kalian lulus, kalian harus memilih apakah kalian harus kuliah atau kalian harus kerja. Ketika kalian memilih sebuah pekerjaan, kalian harus perhatikan apa yang harus dipersiapkan, khususnya surat lamaran pekerjaan atau permohonan lamaran pekerjaan yang kalian mohonkan kepada perusahaan tersebut. Misalkan mau di perusahaan negeri ataupun swasta, itu sama saja ya, kalian harus menyerahkan surat lamaran pekerjaan. Nah, pembuka kalimat ya, ini yang kedua, kisi-kisinya. Pembuka kalimat ini kalian harus menggunakan kata-kata dengan hormat dan atau salam hormat. Itu ya, pembuka kalimat lamaran pekerjaan. Dan juga biasanya pembuka kalimat pekerjaan ini kamu harus harus memberikan satu tujuan kenapa kamu menulis lamaran pekerjaan dan kenapa kamu mau bekerja di perusahaan tersebut. Itu sebagai pembuka lamaran pekerjaan. Nah, jadi tujuan kamu apa? Misalkan kamu ingin bekerja di salah satu bank ya. Ya, bisa syukur-syukur kalian bisa bekerja di Bank Indonesia ya. Amin. Ataupun misalkan di perusahaan swasta ya, di Bank CIMB Niaga misalkan, ataupun bank-bank swasta yang lainnya ya, bisa BCA ya dan lainnya. Atau yang negeri misalkan ya, tadi yang Bapak bilang Bank Indonesia, ataupun misalkan kalian mau di PT KAI ya, yang memiliki nama-nama yang sudah punya nama, yang sudah terkenal dan sudah dijamin kualitasnya itu sudah baik. Pasti kalian harus menyertakan tujuan kalian ya, kenapa kalian menulis surat itu. Tujuannya kamu mau bekerja di situ, misalkan saya ingin bekerja di Bank Indonesia sebagai apa. Nah, informasi-informasi yang kalian dapat harus dicantumkan di pembuka kalimat kerja. Misalkan kalian mendapatkan informasi dari media sosial atau dari Instagram, dari Twitter, dari Facebook, ataupun dari aplikasi-aplikasi lainnya, atau misalkan dari koran, atau misalkan dari teman, dari orang terdekat, kalian harus mencantumkan di pembuka kalimat lamaran kerja.
sebagai bahan prakata kalian untuk kalian bisa bergabung ke perusahaan tersebut. Nah, tujuannya ke siapa, Pak? Orang yang pertama yang akan kalian hadapi ketika kalian ingin bekerja nanti, ya, kalian harus berhadapan dengan yang namanya HRD. HRD itu Human Resources Department, kalau nggak salah, departemen. Nanti kalian cari lagi, siapa tahu Bapak salah, ya, atau HRD. Nah, HRD ini dalam suatu perusahaan tugasnya itu menerima dan juga mengurusi pegawai, ya, pegawai atau karyawan yang masuk ataupun yang mau resign misalkan atau mau keluar. Nah, jadi harus melalui HRD. Pak, gimana kalau misalkan kalau misalkan ke direkturnya langsung atau manajer? Nggak bisa. Ada prosedur-prosedur yang harus kamu lewati, ya. Kamu nggak bisa tiba-tiba langsung ke direktur, misalkan mentang-mentang direktur atau manajer kenal sama kamu atau mungkin itu saudara kamu. Nggak bisa. Memiliki sebuah pekerjaan harus bersifat objektif. Kamu harus jujur di awal. Kamu nggak boleh curang, kamu nggak boleh melakukan hal-hal yang kotor di awal, misalkan menyogok ataupun memohon-mohon minta masuk agar kamu dapat diterima. Nggak bisa seperti itu. Kalaupun bisa, nanti kamu ke belakangnya atau ke depannya itu akan bermasalah karena kamu dimulai dari ketidakjujuran. Jadi kamu harus memulai lamaran pekerjaan harus dengan jujur. Dan di lamaran kerja itu tidak ada proses pembiayaan. Jadi bukan kamu yang bayar, tapi nanti kamu dibayar mendapatkan gaji. Jadi semuanya gratis. Kalau ada yang ada proses bayar di awal, itu penipuan. Jadi kamu harus lebih berhati-hati, ya. Nah, jadi diperhatikan pembuka kalimat kerja ketika kamu nanti mempersiapkan lamaran pekerjaan untuk kamu tulis, ya, atau kamu ketik secara rapi dan tersusun. Nanti akan ada strukturnya, ada bagian-bagian surat lamaran pekerjaan. Nah, ini ada yang di bawah. Yang nomor 3, bagian surat lamaran kerja. Itu banyak banget bagian-bagian yang harus kamu perhatikan. Kamu bisa nanti bisa cari di KBBI ataupun di Wikipedia. Tapi nanti di Wikipedia Bapak akan membahas frasa terlebih dahulu, ya. Ini frasa ini sangat penting karena merupakan sebuah gramatika atau kajian dari linguistik bahasa Indonesia atau dasarnya bahasa Indonesia, ya. Jadi kalian harus memperhatikan. Nah, untuk bagian surat lamaran kerja, karena ini juga cukup panjang, mengingat waktu, takutnya terlalu lama kalian bosan mendengarkan apa yang Bapak jelaskan. Nah, jadi Bapak, bagian surat lamaran kerja salah satunya, misalkan tujuannya, ya, tujuan, lalu isi, pembuka, ya, lalu misalkan dan juga penutup, ya, tanggal, perihal, lampiran, itu seperti itu. Bagian-bagian surat lamaran pekerjaan ini juga harus kalian perhatikan. Nanti silakan kalian mencari di Wikipedia, bagian surat-surat lamaran pekerjaan, ya. Lalu yang berikutnya ada isi memo. Nah, isi memo ini surat pendek, ya, singkat, padat dan jelas yang berisi mengenai perintah, ya, atau instruksi. Misalkan Bapak sebagai guru bahasa Indonesia, misalkan Bapak ditugasi oleh sekolah untuk mengikuti pelatihan atau seminar di kementerian misalkan, atau di gedung dinas, ya. Bapak dapat surat nih, ya, misalkan atas nama Muhammad Reviansyah, ditugaskan untuk mengikuti pelatihan pengolahan bahasa kata baku misalkan dalam waktu 3 hari yang akan diselenggarakan di sini misalkan. Nah, itu ada alamatnya. Jadi berupa perintah, instruksi, dan juga arahan-arahan untuk orang tertentu yang dibuatkan surat secara padat. Nah, kalau memo ini nanti kamu sudah kerja berlakunya, ya. Oke, baik. Lalu berikutnya penulisan alamat surat. Nah, alamat surat ini alamat yang ditujukan, misalkan
Bank Indonesia, alamatnya di mana. Ya, kalau jalan itu hurufnya besar semua, JL titik. Kalian juga harus memperhatikan ketika menulis alamat-alamat surat, penulisan lamaran pekerjaan ini tidak harus disertai dengan tanda baca, ada titik, koma, tanda seru, ya, dan juga tanda tanya. Tapi yang lebih banyak dipakai yaitu tanda koma dan juga tanda titik. Nah, gitu ya. Nah, jadi untuk menulis alamat surat kalian bisa nanti latihan-latihan di rumah ya. Misalkan kalian boleh lihat contoh di Google, banyak contoh-contoh surat lamaran pekerjaan. Nah, tetapi nanti Bapak akan coba berikan contohnya yang benar. Kan banyak ya, misalkan banyak apakah biodatanya di atas dulu atau di tengah, atau mungkin di atas itu pengenalan atau tujuan kamu ya, ingin melamar pekerjaan di sini ya. Itu nanti banyak model-model, tapi yang terbaik nanti akan Bapak beritahu. Tapi kalian bisa dipelajari dulu untuk penulisan alamat surat dengan menggunakan dan memperhatikan tanda bacanya. Oke, baik, yang berikutnya mudah-mudahan yang Bapak sampaikan di 5 kisi-kisi ini bisa kalian pahami. Silakan nanti bisa kalian pelajari lebih lanjut ya, untuk mempersiapkan. Masih ada beberapa hari sampai hari Senin agar kalian bisa belajar. Mudah-mudahan sih Bapak berdoa kalian bisa melewati PTS ini dengan sebaik mungkin ya. Oke, yang berikutnya kita lihat. Nah, ini ya. Yang keenam. Nah, 6 sampai 12 ya. Tadi bagian surat lamaran pekerjaan sudah. Balasan lamaran kerja. Nah, balasan ini berarti respon. Misalkan kalau kalian mengirimkan melalui email ya, atau misalkan melalui WA, tapi yang resmi itu kalian melalui email. Nah, kalau WhatsApp itu ya, kalau sudah masuk aplikasi selain Gmail, itu biasanya kamu harus berhati-hati juga ya. Kamu harus berhati-hati juga, takutnya kamu ada penipuan di dalamnya. Jadi yang resmi itu kamu harus menerima balasan dari email ya, dari email. Jadi kamu harus rajin-rajin tuh ngecek email ketika kamu sudah membuat surat lamaran pekerjaan dan mengirimnya melalui email. Nah, nanti balasan lamaran kerja ini biasanya kamu akan diberikan undangan untuk hadir untuk diwawancara dan penjelasan lebih lanjut untuk kerja ke depannya. Nah, jadi ini untuk balasan lamaran pekerjaan ya, yang sangat mudah. Lalu kalimat pembukaan tadi sudah ya. Nah, untuk lamaran pekerjaan ini sampai kalimat pembuka. Jadi yang harus kamu pahami, yang harus kamu pelajari itu di bagian-bagian yang tadi, bagian surat lamaran pekerjaan dan kalimat-kalimat pembuka. Itu yang harus kamu pelajari. Yang utama bagian surat lamaran pekerjaan dari tanggal, lokasi, tahun, perihal. Ada nanti akan kalian menemukan ada perihal dan juga lampiran. Ini keduanya berbeda. Ya, lampiran dan juga perihal itu berbeda. Ya, kalau perihal ya, misalkan perihal apa tujuannya? Surat lamaran pekerjaan. Perihal surat pengunduran diri itu namanya perihal. Tapi kalau lampiran berarti suratnya itu lebih dari satu. Jadi misalkan lampiran ya, lampiran itu seperti kamu menerima misalkan surat pemberitahuan pembayaran kurban misalkan. Nah, jadi ada lampirannya tuh di surat berikutnya. Ya, berarti membutuhkan biaya dana segini, atau mungkin surat foto perpisahan yang membutuhkan biaya misalkan. Nah, jadi ada lampirannya di belakangnya. Jadi ada dua atau lebih dari dua surat, atau lebih dari satu surat, itu namanya lampiran. Penjelasan berikutnya mengenai apa-apa yang dibutuhkan. Nah, jadi beda ya, perihal dan juga lampiran. Nanti kamu bisa pelajari lagi mengenai surat lamaran pekerjaan. Memang lamaran pekerjaan ini harus kamu persiapkan dengan benar karena kalian sudah kelas 12, jadi harus mempersiapkan
persiapkan dari sekarang, apalagi musimnya pandemi seperti ini. Ya, Bapak nggak heran, pasti sulit nanti mencari pekerjaan. Ketika kalian sudah ada pekerjaan, ya syukur-syukur kalian bisa kuliah ya, amin. Kalaupun tidak, misalkan kalian langsung bekerja, ada hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, jangan memilih-milih pekerjaan ya. Kalau kalian sudah dapat pekerjaan, pastikan kalian bekerja dengan sebaik-baiknya ya. Kalian harus bekerja dengan sebaik-baiknya. Karena di musim pandemi ini ekonomi sedang pasang surut ya. Keuangan sedang pasang surut. Jadi orang berlomba-lomba untuk investasi. Kalau kalian misalkan tidak senang kerja, kalian misalkan mau kerja sendiri membangun sebuah usaha, boleh kalian menjadi seorang pengusaha. Misalkan kalian ada usaha kecilan dari makanan, atau mungkin kalian dapat membuat sesuatu yang bermanfaat dari barang-barang bekas yang kalian ciptakan ya, atau kalian suka bercocok tanam, berbudidaya hias ya, tanaman ataupun hewan, itu juga boleh, lebih baik. Tapi kalau kalian ingin menjadi seorang pengusaha, kalian harus cermat apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jadi misalkan kalau menjadi seorang pengusaha, kalian bisa lihat Om Bob Sadino ya. Om Bob itu seorang pengusaha ternak ya, yang mengirim supplier makanan-makanan dari supermarket besar, seperti pokoknya supermarket yang besar deh ya, yang ada di Indonesia. Ke supermarket yang menengah juga sering dikirimkan. Nah, jadi makanan-makanan siap saji ya, lalu makanan-makanan ternak, sayurannya, buah-buahannya, sampai mineralnya, susunya ya, seperti Cimory ya, itu supplier dari Om Bob Sadino. Nah, beliau mengajarkan ketika kamu ingin memulai usaha, jangan memikirkan apapun. Kalau kalian ingin menjadi seorang pengusaha, kalau tidak mau bekerja dengan orang lain, misalkan Bapak memberikan sebuah pilihan, tapi kalau kalian ingin bekerja misalkan di karyawan kantor, boleh. Kalaupun itu di bagian negeri ataupun swasta, kalian bisa lihat, misalkan kalau di negeri Bapak dari dulu mengajar, Bapak mengharapkan anak didik Bapak, murid Bapak bisa tembus bekerja di Bank Indonesia. Loh, kenapa Pak? Kok di Bank Indonesia? Karena Bank Indonesia itu yang pertama, dia sudah pasti pegawai negeri ya. Lalu gaji yang kamu dapatkan itu rata-rata di atas 5 juta semua. Karena kenapa? Bank ini benar-benar benefit banget, sudah punya nama, sudah terkenal, dan pasti karir kamu akan baik di sana ya. Itu di lingkup negeri. Kalau misalkan di lingkup yang swasta, Bapak sarankan di CIMB Niaga, karena yang punya CIMB Niaga ini, menara CIMB Niaga ini, dia orang terkaya, kalau tidak salah itu nomor 2 atau nomor 3 di Indonesia. Yang pasti sudah punya nama juga kalau yang di swasta ya. Lalu PT KAI, Kereta Api Indonesia, atau Garuda Indonesia. Jadi yang sudah punya nama, perusahaan-perusahaan yang sudah punya nama. Jadi kalau misalkan perusahaan-perusahaan yang belum terlalu punya nama, itu juga boleh. Ya, misalkan kamu di restoran-restoran, atau mungkin di kedai-kedai kopi ya, di kedai-kedai kopi misalkan, atau mungkin di makanan-makanan siap saji, itu boleh, silakan. Tapi usahakan itu yang di nomor 2 atau 3 kan. Kamu fokuskan dulu yang pertama, itu yang bagus dulu. Kamu harus benar-benar berusaha dan benar-benar berjuang keras untuk mendapatkan itu. Baru kalau memang itu sudah tidak dapat, baru kamu bisa mencari yang kedua dan yang ketiga. Jadi ada pilihan, ada opsi yang harus kamu persiapkan dari sekarang untuk bekerja nanti setelah lulus dari SMK Dinamika Pembangunan 2 ya. Oke, baik, Bapak lanjutkan ya. Jadi untuk surat lamaran pekerjaan tadi diperhatikan bagian-bagian dan juga kalimat pembukanya. Nah, lalu ada struktur teks cerita sejarah yang kemarin kita pelajari.
yaitu boleh kalian baca-baca lagi di materi yang Bapak sudah sampaikan ya, mengenai struktur dari teks cerita sejarah. Nah, berikutnya ada mencari ide pokok. Nah, ide pokok ini gagasan atau mungkin topik utama dari sebuah informasi. Nah, misalkan ya, ini berita terhangat yang sangat baru mengenai Omnibus Law, ya RUU Cipta Kerja yang ditolak oleh ribuan bahkan miliaran atau jutaan bahkan ratusan juta masyarakat di seluruh Indonesia menolak keras adanya Omnibus Law ini, sehingga banyak yang memakan korban. Nah, jadi ide pokoknya itu tentang RUU Cipta Kerja yang ditolak. Cukup ada kata kerja di situ, ditolak ya. Ditolak itu nanti akan ada turunan-turunannya lagi, ada isinya, ada argumentasinya, dan juga ada kesimpulannya. Nah, jadi kata menolak atau ditolak itu sudah merupakan ide pokoknya. Ratusan juta mahasiswa turun ke jalan untuk menolak RUU Cipta Kerja. Nah, itu sudah sudah masuk ke dalam ide pokok atau gagasan utama yang dibahas dalam sebuah informasi yang diberitakan. Nah, jadi kalian harus paham mengenai ide pokok ini memang kadang sulit di ujian nasional nanti. Kamu harus hati-hati karena banyak sekali soal-soal yang membahas mengenai ide pokok. Ya, nanti kita akan belajar lebih lanjut. Mudah-mudahan ada pertemuan-pertemuan, ada waktu yang enak untuk Bapak Zoom meeting. Jadi kalian bisa bertanya langsung dengan Bapak, langsung secara online, kita bertatap muka melalui Zoom meeting nanti ya. Mudah-mudahan kalian sehat semua dan rezekinya lancar ya. Amin. Oke, baik, yang berikutnya mengurutkan yang ke-11, mengurutkan SPOK, subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Keterangan ini terbagi menjadi KWKT, waktu dan juga tempat. Ya, ada juga pelengkap SPOK PEL, tapi pelengkap ini nggak umum atau nggak dasar. Yang dasarnya ini SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ini sudah menjadi sebuah kalimat. Jadi ada subjeknya, predikat, objek, dan juga keterangannya. Subjeknya itu pelaku. Ya, jadi yang melakukan, orang yang melakukan, subjek. Predikat itu merupakan kata kerja. Oke, objek itu apa? Benda atau tapi kebanyakan benda. Ya, objek itu sebuah benda atau tujuan yang diinginkan si objek ini. Dan juga ada keterangannya. Misalkan Ali memakan daging di dalam kamar. Ali sebagai subjek, memakan sebagai predikat, daging sebagai objek, di dalam kamar sebagai keterangan tempat, karena ada kata kamar gitu ya. Jadi apa Pak ditulisnya di bawahnya? SPOK, tambahin ada T kecil di bawahnya, KT, keterangan tempat atau keterangan waktu ya. Jadi ini nanti insya Allah keluar juga mengenai SPOK. Jadi kalian harap dipelajari lagi ya mengenai kalimat yang terbentuk melalui subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Nah, baik, yang berikutnya mencari pembentuk kata. Nah, pembentukan kata ini namanya diksi. Jadi pembentuk atau pemilihan kata untuk setiap teks dalam setiap teks-teks yang dibuat. Banyaknya itu ada di teks eksposisi, ada di teks eksplanasi, ada di teks berita. Karena dia memuat informasi-informasi yang aktual dan juga yang fakta. Misalkan ada konfiks,
Nah, ini berawal dari afiksasi. Nah, nanti akan Bapak jelaskan mengenai ini ya, ada frasa di sini, nanti Bapak akan jelaskan di sini secara menyeluruh. Nah, jadi afiksasi itu sebuah pembentukan kata yang berimbuhan. Ya, proses afiksasi itu ada konfiks, ya, ada prefiks, ada infiks, ada sufiks. Nah, nanti akan Bapak coba jelaskan satu persatu. Jadi kalian harus perhatikan agar paham ya. Nah, jadi apa tadi? Afiksasi itu proses imbuhan. Betul ya. Proses imbuhan. Nah, di bawahnya afiks ini ada prefiks. Prefiks ini merupakan imbuhan awal. Misalkan ke, memakan, menemani, nemani. Kata dasarnya temani, tapi dia lebur menjadi huruf N. Jadi menemani karena ada prefiks atau imbuhan awal. Ya, jadi prefiks itu merupakan imbuhan awal dalam sebuah kalimat. Lalu yang berikutnya ada infiks. In itu di dalam, berarti di tengah. Ini ada dua contoh, ada L dan juga R. Belajar, bermain. Gak mungkin kalau misalkan tidak ada infiks, jadi belajar, bermain. Main, ajar, gitu ya, bukan B ya. Kalau B itu ada huruf yang berikutnya. Nah, jadi itu namanya infiks, imbuhan tengah. Kalau prefiks tadi imbuhan awal, betul. Kalau infiks dia imbuhan tengah, betul sekali. Kalau ada sufiks, sufiks ini merupakan akhiran. Awalan sudah, tengah sudah, dan apa tadi? Sufiks. Ingat-ingat ya. Sufiks adalah akhiran imbuhan di akhir yang berbunyi an. Lalu apa lagi? Kan dan juga i. Misalkan menemui. Kata dasarnya apa? Temu. Menemui. I-nya ada di belakang. Itu namanya sufiks. Lalu apa? Rasakan. Kata dasar rasa ditambahi sufiks kan. Ya. Lalu apa lagi? Makanan. Kata dasarnya makan ditambahi an sebagai akhiran. Nah, itu contoh-contoh dari sufiks ya. Nah, jadi bisa kalian pahami apa yang Bapak sampaikan secara perlahan-lahan ini. Ya, mudah-mudahan menjadikan ilmu kalian bertambah ya. Lalu ada yang terakhir, ini ada konfiks. Ya, konfiks. Nah, konfiks ini merupakan awalan dan akhiran. Dia contohnya mekan, pekan, dan juga ei. Lalu di juga bisa, diketahui bisa. Ya, tapi di itu bukan awalan. Di itu dia memang sudah mengacu pada kata tempat. Ya, jadi dia hukumnya itu nggak wajib banget sih memakai di, tapi yang paling wajib itu me, pe, dan juga be ya. Nah, itu jadi awalan dan juga akhiran nih konfiks. Misalkan tadi apa, rasakan itu kan infiks ya. Tambahkan merasakan. Lalu apa tadi tuh? Misalkan menemani juga bisa, menemani.
Lalu misalkan memandikan, bisa memandikan, ya, memandikan, mekan. Lalu apalagi? Ya, contoh-contohnya bisa kalian cari ya, bisa kalian cari lebih banyak lagi dari proses afiksasi prefix, infix, suffix, prefix, infix, suffix, dan juga konfiks. Jadi proses afiksasi itu ada 4 ya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Kalau masih ada yang belum paham, boleh silahkan ditanya dengan Bapak langsung ya. Nah, di sini ada simul fix. Kalau simul fix gimana Pak? Coba lihat di KBBI daring ya. Simul fix, selamat datang. Nah, kita mulai pencarian. Nah, jadi kalau ingin mencari misalkan kata yang awam atau kata yang sulit dimengerti, kamu bisa langsung datang aja ke KBBI. Ya, harus langsung datang saja ke KBBI. Nah, diputar, silakan ditunggu ya. Ya, silakan ditunggu. Nanti masih loading ya. Nah, sudikan juga indikan konteks saja sih. Di konteks aja sebuah pembentuk kata juga dia kata penetap. Dia seperti dia hanya kata pembantu tetapi dia tidak sering digunakan. Lebih umum, lebih biasa digunakan dalam istilah afiksasi. Yang tadi ada prefix, ada infix, ada suffix, dan juga ada konfiks. Sambil menunggu loading. Nah, simul fix nanti akan Bapak jelaskan karena ini sudah bagian dari ya. Coba kita cari, tadi ada simul fix. Simul fix ya. Nah, ini jawabannya. Jadi kalau kalian yang mencari, kalian harus datang ke KBBI. Kami akurat dan terpercaya. Kami selalu diperbarui ya. Karena harus selalu diperbarui oleh Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan. Kita ke slide berikutnya. Berarti yang ke-13 ya. Berarti yang ke-13 yang ke-13 Oke deh, ini dulu ya. Simul fix. Nah, bisa kalian lihat simul fix. Bapak bacakan ya. Afiks yang tidak berbentuk suku kata dan yang ditambahkan atau dileburkan pada dasar. Misalnya N pada ngopi. Oke. Ini peleburan huruf N. Misalkan ngantuk. Kata dasar kantuk. Kamu nggak bisa jadi ini merupakan
merupakan bentuk suku kata yang ditambahkan tapi dileburkan huruf sebenarnya, ya. Ngopi, kata dasarnya kopi. Lalu apa lagi? Tadi ya, ngantuk, kata dasarnya kantuk. Nah, jadi tapi nggak semua kata bisa ya, nggak semua kata. Misalkan lapar, ngelaper, nggak bisa. Ya, jadi maknanya harus harus tetap ada. Jadi maknanya itu harus tetap ada ketika huruf dasarnya itu melebur. Ya, jadi ini berbentuk suku kata yang ditambahkan atau dileburkan pada dasar ini ya, huruf N. Contohnya ini ngopi dan kata dasarnya ini pangkalnya ini kopi. Nah, itu ya, seperti itu untuk simul fix. Jadi dia bukan kata awalan atau akhiran. Awalan dan akhiran itu masuknya kepada proses afiksasi. Ya, bisa dipahami ya. Nanti akan kita cari lagi kalau kita menemukan kata-kata asing, ya, kata-kata asing yang kalian kurang pahami. Ya. Oke, baik, kita langsung ke isi. Coba kita lihat yang berikutnya ini ya. 13 sampai 17. Mencari pengertian dari kalimat simpleks, kompleks, imperatif, interrogatif, dan kalimat tak langsung. Oke, baik. Simpleks dan kompleks. Kita lihat ini agar sumbernya ini jelas. Ya, jadi Bapak tidak mengada-ngada. Tadi apa? Simpleks ya, sudah ada. Kita lihat sama-sama. Mohon maaf, jaringannya agak sedikit lama ya. Ya, ini sederhana mengenai pengiriman data searah. Kita lihat yang atas, berarti kata yang atau kalimat yang sederhana. Nah, kalimat sederhana ini maksudnya apa? Kalimat sederhana ini kalimatnya tetap ada subjek, predikat, objek, dan keterangannya. Tetapi dia tidak ditemukan kalimat yang suku katanya panjang. Misalkan, Ali memakan daging di dalam kamar karena bla 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 bla. Itu kalimat yang diperkaya. Kalimat yang sederhana. Misalkan kalau misalkan Ali memakan daging di kamar, bisa disederhanakan lagi. Ali makan daging di kamar. Di dalamnya itu tidak perlu dipakai. Nah, jadi kalimat yang sederhana harus menggunakan subjek, predikat, objek, dan juga keterangan gitu ya untuk simpleks. Lalu kalau kompleks tadi ya, ada kompleks, kita lihat. Nah, ini kompleks. Oke, kita lihat lagi. Mohon ditunggu sebentar. Untuk hasil dari kompleks ya. Kalau tadi simpleks itu kalimat yang sederhana. Nanti mencari contoh-contohnya lebih banyak lagi di Google bisa ya, di Wikipedia juga bisa. Nanti bisa ya pencarian yang akurat hasilnya, jangan di Blogspot ya. Kalau di Blogspot itu katanya salah. Kita mengacu pada Wikipedia. Ataupun bisa juga dalam PDF ya. PDF, PDF itu merupakan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dan juga para ahli dalam bidangnya. Ya, baik, berikutnya kompleks. Kita lihat yang pertama ya, himpunan atau kesatuan kelompok.
Nah, kompleks ini kebalikannya. Kalau yang sintek kalimat sederhana, kompleks ini kalimat yang diperkaya. Karena ada himpunan dan juga kesatuannya. Misalkan, jangan Ali terus ya. Contoh lainnya, Bapak Wali Kota Bekasi menyumbangkan uang. Bapak Wali Kota Bekasi menyumbangkan uang. Subjek, predikat, objeknya uang. Untuk membeli vaksin, misalkan vaksin COVID-19 dan dibagikan kepada masyarakat menengah ke bawah, sehingga nanti akan dilakukan tes vaksin per desanya. Jadi itu ada himpunan dan kesatuan. Ya, jadi misalkan per desa, lalu per kecamatan, lalu ada misalkan masuk kepada kampungnya, dusunnya, RT-nya berapa, RW-nya berapa, itu jadi ada sebuah himpunan yang disatukan. Intinya apa? Intinya satu, vaksin COVID-19. Fokusnya apa? Fokusnya Bapak Wali Kota yang menyumbangkan vaksin tersebut. Nah, itu merupakan kalimat yang kompleks. Jadi lebih rumit lagi, ya. Lebih bukan rumit sih, maksudnya lebih diperkaya lagi, lebih diperdetail lagi bahasanya. Nah, itu kalimat kompleks. Oke, kita balik lagi. Tadi ada simplex, kompleks, dan juga nah ini ya, ada imperatif. Imperatif itu kalimat perintah. Ya, kalimat perintah. Jadi sebuah perintah atau instruksi itu dilakukan. Ya, jadi kalimat yang bersifat memerintah, ya, yang memerintah. Lalu ya seperti kemarin tuh ya, anggota-anggota DPR, ya orang-orang terhormat di sana yang merasa memiliki jabatan, tetapi jabatannya disalahgunakan. Dia memerintahkan bahwa RUU Cipta Kerja ini harus pemerintah harus mengesahkan. Tapi dia tidak berpikir panjang, hanya memerintah saja tanpa mengetahui konsekuensinya itu apa. Itu praktis sebuah kalimat perintah. Ya, jadi harus nanti kalian pahami lagi untuk kalimat imperatif. Tetapi intinya itu kalimat perintah, ya, kalimat perintah yang memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, ini nanti ya, yang keempat Bapak mau jelaskan yang ini dulu karena cukup panjang, ada 27 kisi-kisi. Jadi Bapak harus menjelaskan sedikit-sedikit agar kalian dapat memahami dan sebagai bahan pembelajaran ketika nanti kalian PTS di hari Senin ya. Interrogatif itu sebuah berita. Jadi kalimat-kalimat yang terdapat informasi, ya, beritanya itu fakta atau tidak, benar atau tidak. Ya, jadi kalimat-kalimat yang menyerukan sebuah informasi dalam bentuk berita, ya, itu interrogatif. Dan juga kalimat tak langsung. Kalimat tak langsung ini kalimat yang diawali dengan tanda kutip dan orang pertama menyuruh kamu untuk menyampaikan orang ketiga. Misalkan contohnya Pak Revi berkata, misalkan ketua kelas di kelas kamu memerintahkan tugas. Teman-teman, kata Pak Revi, ada tugas dari halaman sekian sampai halaman sekian. Dikerjakan sampai jam 12, terakhir nanti dikirim, dikumpulkan. Kata Pak Revi, jadi Bapak tidak menyampaikan langsung kepada kamu, tapi Bapak menyampaikan langsung kepada
ketua kelas kamu dan disampaikan lagi dari ketua kelas kamu. Nah, itu namanya kalimat tak langsung gitu ya. Pasti kalian sudah paham. Nah, lalu yang berikutnya mencari perbedaan teks. Nah, ini dari teks-teks ya, khususnya teks lamaran pekerjaan dan juga teks cerita sejarah ya, dari kajian linguistik atau sampai ke sastra ya. Cerita sejarah itu kan masuk ke dalam sastra. Lalu menentukan paragraf yang kohesif dan juga koheren. Oke, ini berbicara mengenai paragraf yang bersifat kohesif dan juga koheren. Kalau kohesif itu melekat. Jadi paragraf yang melekat. Contohnya gimana, Pak? Paragraf yang melekat itu dia selalu membahas judulnya. Misalkan penemuan vaksin. Oh, benar-benar tuh berarti isinya tentang penemuan tentang vaksin-vaksin yang sudah berhasil diciptakan dan siap dipergunakan. Terus paragrafnya itu sampai bawah itu membahas tentang vaksin. Tidak ada topik-topik lain. Fokus kepada vaksin itu. Ya. Kalau koheren itu dia menyatu, bersambung. Jadi dia menyinggung tema-tema lain, menyinggung perbandingan-perbandingan yang lain. Itu yang koheren. Jadi kurang fokus kalau yang koheren, ya. Tetapi tetap misalkan penemuan vaksin di Indonesia, dia paragraf pertamanya misalkan mahasiswa UGM ya berhasil menemukan vaksin dari bahan tradisional, dari bahan herbal misalkan. Itu dibahas tuh paragraf, misalkan mahasiswa bernama ini telah berhasil menemukan dari bahan herbal yang telah diuji coba selama beberapa minggu. Alhasil ternyata begini. Lalu di paragraf kedua tapi dibandingkan dengan penemuan misalkan di negara lain. Nah, itu yang koheren. Jadi ada perbandingan. Kalau kohesif itu dia fokus satu paragraf, dia memberitakan tentang si judulnya itu, si temanya itu, mohon maaf. Ya, dari judulnya itu. Nah, jadi itu yang fokus, melekat. Kalau koheren itu dia membandingkan dengan yang lain gitu ya. Analisis kalimat sesuai jabatannya. Nah, ini kalimat-kalimat yang ini sih sesuai jabatannya itu maksudnya itu sesuai fungsinya ya, sesuai fungsinya. Jadi kamu harus menganalisis kalimat. Nah, kalimat yang ada yang tadi tuh ini simpleks, kompleks, imperatif, interrogatif, dan tak langsung. Jadi sesuai dari fungsi-fungsi dari kalimat-kalimat ini. Nah, lalu menemukan nomina, ya, nomina dari kalimat lagu Indonesia Raya, lagu Bank Indonesia, dan juga ada nomina korelatif. Nah, kita saatnya sekarang bahas sebelum ini di akhir aja, nanti akan bahas di akhir sekalian penutupan agar kalian paham. Nah, ini yang kelima kita lihat. Nah, ini yang kelima kita lihat. Nanti setelah selesai semua, Bapak akan menjelaskan yang nomor 17 ini di frasa atau Wikipedia. Nah, ini yang selanjutnya dari 18 sampai 24, menentukan jumlah frasa. Menentukan jumlah frasa ini pasti banyak banget, ya. Nanti akan Bapak jelaskan di sini, karena apa? Jumlah frasa itu adalah gabungan dua kata dari setiap teks, tapi tidak bersifat non-predikatif, nggak boleh ada kata kerja, ya. Jadi kamu harus menentukan tuh dari setiap teks yang disajikan nanti akan Bapak jelaskan. Mencari frasa nomina, ya, gabungan dua kata benda, ini ya. Tentukan bentuk-bentuk frasa, ya, bentuknya itu nanti misalkan ada bagian-bagiannya dari bentuk yang disajikan dalam setiap teks yang dijelaskan di sini. Lalu menentukan bentuk kata kerja, ya, bersifat predikatif.
Lalu menentukan definisi. Definisi itu hakikat atau pengertian umum dan pengertian umum dan khusus dari setiap informasi-informasi yang disampaikan, begitu dari lamaran pekerjaan maupun dari teks cerita sejarah. Lalu menentukan kalimat penutup surat lamaran pekerjaan. Nah, ini balik lagi ke kalimat penutup. Kalau tadi ada kalimat pembuka, sekarang kalimat penutup. Nah, kalimat penutup itu cukup dengan ucapan terima kasih karena kalian sudah diberikan karena kalian sudah mengirimkan sebuah surat dan mencoba meyakinkan si HRD tersebut agar mau menerima dan memanggil kalian untuk diwawancara. Jadi kalimat penutup ini tidak boleh bertele-tele dan terlalu panjang karena nanti akan malah membuat tulisan kalian itu lebih rumit dan tidak bisa dibaca oleh HRD. Jadi sebaiknya lengkap, padat dan juga jelas ya. Lalu tanggapan penolakan lamaran pekerjaan ini tanggapannya, kalau kalian misalkan ditolak lamaran pekerjaan kalian harus menanggapi ya, tapi harus dalam hal yang positif ya, dalam hal yang positif gitu ya. Tanggapan dalam penolakan lamaran pekerjaan. Lalu yang berikutnya, yang terakhir ada 3 lagi. Setelah itu Bapak akan menjelaskan mengenai frasa. Ya, yang terakhir kita lihat yang terakhir ya. Pola menarik kesimpulan. Nah, jadi ini ada yang baru lagi, ada analogi, kronologi, sebab akibat, haplologi dan juga akibat sebab. Bapak akan jelaskan mengenai analogi dan juga kronologi serta sebab akibat. Haplologi ini menarik kesimpulan dengan cara kalian berpendapat. Ya, kalian berpendapat. Jadi mengenai pendapat kalian. Gitu ya. Tapi ini jangan dipakai karena kalau simpulan ini harus fokus ke dalam kalimat-kalimat atau paragraf di berikutnya. Jadi kalian tidak boleh menyimpulkan sendiri. Ya, jadi ini hampir jarang ditemukan. Tapi kalian nggak apa-apa, pelajari aja ini ya. Nah, analogi dan juga kronologi. Bapak menjelaskan kronologi dulu. Kronologi ini merupakan suatu susunan ya, namanya juga kronologi ya. Pasti kan kalian kan berpikir, ada kronologinya gimana Pak kecelakaan tersebut? Kalian menceritakan kronologinya. Ya, misalkan terlukanya mahasiswa yang diserang sama anggota polisi misalkan, itu ya, sehingga sejumlah mahasiswa terluka dalam aksi demonstrasi kemarin. Kronologinya gimana? Berarti kan susunan, gitu ya, atau kejadiannya gimana. Nah, jadi kalian ketika menarik kesimpulan dalam sebuah teks, misalkan teksnya itu paragrafnya ada 5 ya. Nah, berarti kalau kalian ingin menarik kesimpulan dengan cara kronologi, di paragraf yang kelima itu kan sudah masuk simpulan. Dari paragraf ke-1, kedua, ketiga, dan keempat, kalian urutkan. Misalkan di paragraf yang pertama, apakah ada poin-poin penting untuk menjadikan di paragraf kelima atau ditulis kembali? Kalau ada, tulis. Cukup tanda titik 1 kalimat. Berarti ada 1 paragraf, karena kan ada 4 paragraf, berarti 1 paragraf 1 kalimat kamu ambil. 1 kalimat sudah di paragraf pertama. Lalu di paragraf yang kedua, apakah ada poin-poin penting juga? Pasti ada. Karena kenapa? Di paragraf kedua ini merupakan isi. 2 dan 3 ini, 2 sampai 4 ini merupakan isi. Pastinya ada. Ya. Jadi kamu tulis lagi 1 kalimat lagi, dan yang terakhir kamu tulis 1 kalimat lagi. Jadi ada 1 paragraf di dalam teks paragraf yang kelima. Nah, jadi hasil kesimpulan yang kamu tulis di paragraf kelima merupakan campuran beberapa kalimat dari paragraf 1, 2, 3 dan juga 4. Itu secara
Nah, sekarang dibalik secara analogi, logika. Analoginya di mana? Berarti ini berangan-angan atau mungkin bukan berangan-angan sih ya. Maksudnya itu kita menerawang, kita memilih-milih. Misalkan begini, kita lihat di paragraf pertama. Kira-kira paragraf pertama nggak penting-penting banget, ya. Berarti nggak usah. Kalau di paragraf kedua sampai ketiga ada poin-poin penting tuh. Kamu tulis di secara analogi. Kamu baca dulu, ya. Kamu baca dulu lalu kamu tulis. Nah, jadi analogi ini kebalikan dari kronologi. Dia kalau kronologi itu berurutan, tapi kalau analogi boleh secara acak, secara penghayatan kamu, penglihatan kamu. Tapi tetap simpulannya harus dari paragraf yang di atas. Itu analogi ya. Lalu sebab akibat. Sebab akibat itu dan juga akibat sebab ini dicari dulu sebabnya apa, akibatnya apa. Nah, jadi kalau di sini ada sedikit sulit ya. Kalau kamu ingin pola menarik kesimpulan secara sebab akibat. Misalkan sebabnya PSBB sebabnya apa ya? Sebabnya COVID-19 semakin meningkat. Warga tidak mau mematuhi protokol kesehatan lagi. Sebabnya tuh ya. Akibatnya kenapa? Akibatnya Pak Anies Baswedan menerapkan kembali PSBB yang diperpanjang misalkan dalam jangka waktu yang lama. Nah, jadi sebabnya ini kamu kumpulkan dulu dalam paragraf yang kelima, kamu tuliskan sebabnya misalkan 2 kalimat. Ya, sebabnya titik. Lalu di 2 kalimat lagi itu akibatnya. Itu ya, akibatnya begini. Dan kamu akibatnya itu menjawab pertanyaan dari si sebab ini. Kalau akibat kebalikannya. Ya, akibatnya dulu di atas, sebabnya di bawah. Tapi kalau akibat sebab ini jarang digunakan juga sama seperti haplologi karena pola menarik simpulan yang baik itu secara kronologi, analogi dan juga sebab akibat. Tapi nggak apa-apa, kamu nanti bisa dipelajari ya pola menarik simpulannya ada 5 secara analogi, kronologi, sebab akibat, haplologi dan juga akibat sebab. Nah, lalu ada unsur-unsur surat lamaran pekerjaan ini yang harus diperhatikan. Ada unsur-unsurnya juga dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Nanti bisa kalian lihat ya, bisa kalian pelajari, bisa kalian cari di media sosial ataupun di Wikipedia. Ya, bisa kalian lihat dan kalian pelajari. Unsur-unsur ini penting juga sama seperti bagian surat, tapi bagian surat itu harus dipenuhi terlebih dahulu. Ya, kalau bagian suratnya sudah benar, insya Allah unsurnya ini kamu akan terpenuhi. Lalu menentukan kalimat pembuka yang sudah di awal ya. Nah, baik, karena sudah selesai, Bapak menjelaskan mengenai frasa. Mudah-mudahan ini sudah terlalu lama sih ya. Tapi nggak apa-apa, kalian boleh di skip nontonnya. Ya, kalau takutnya bosan, karena Bapak menjelaskan seperti ini memudahkan kalian agar kalian bisa sambil tiduran lihatnya ya, sambil aktivitas apapun ya, sambil santai di kamar ya. Jadi Bapak memilih melalui YouTube seperti ini gitu. Tapi tetap kalau kalian memang ada pertanyaan, silakan kalian bertanya melalui Bapak. Jangan ragu-ragu dan jangan sungkan-sungkan ya. Nah, ini materi yang terakhir, frasa. Kenapa sih Pak ada frasa? Apa sih Pak frasa? Nah, frasa ini bisa kamu lihat ya. Frase adalah salah satu istilah yang sering dibicarakan dalam kajian linguistik. Linguistik ini merupakan ilmu bahasa murni, bahasa Indonesia murni. Ya, jadi kamu linguistik ini nanti akan dipelajari ketika kuliah. Kalau kamu misalkan kuliah mengambil jurusan bahasa Indonesia, kamu akan ketemu dengan kajian ini. Ya, ini merupakan dasar dari bahasa Indonesia. Tapi Bapak nggak akan menjelaskan ini, Bapak akan menjelaskan frasa. Kalau Bapak menjelaskan ini, kalian akan pusing 7 turunan. Gitu ya. Jadi kajian linguistik ini salah satunya membahas frasa.
Nah, di dalam frasa ada nih, ada klausa dan juga kalimat. Nah, proses yang kedua. Yang pertama itu adalah kata. Jadi urutannya kata, frasa, klausa, dan kalimat. Yang paling tertinggi itu paragraf. Jadi ada 5. Ya, jadi ada 5 kajian linguistik yang harus kalian pahami. Tapi Bapak akan menjelaskan frasa saja, Bapak tidak akan menjelaskan klausa dan kalimat serta paragraf, karena klausa itu nanti sudah berbeda lagi. Ya, sudah berbeda lagi. Tapi Bapak hanya akan fokus menjelaskan frasa, biar kalian ke frasa aja. Ya, untuk klausa itu nanti nggak usah dipikirkan, ya nggak usah dipikirkan. Tapi kalau kalian mau belajar boleh, nanti kalian lihat-lihat di di Wikipedia, kalian boleh belajar ya. Bisa ditanyakan sama Bapak. Karena ini lingkupnya sudah di bidang perkuliahan ya, kajian linguistik ini. Langsung saja, frasa merupakan satuan linguistik yang lebih besar dari kata dan lebih kecil dari klausa dan juga kalimat. Nah, kenapa? Frasa adalah gabungan kata yang bersifat non-predikatif, berarti tidak ada kata kerja di dalam frasa. Berupa gabungan kata berarti frasa setidaknya terdiri atas 2 kata bersifat non-predikatif yang terdapat dalam gabungan kata tersebut bukan berfungsi sebagai predikat. Sifat non-predikatif pada gabungan kata ini membedakan frasa dari yang lainnya. Kalian bisa lihat contoh-contohnya. Beberapa contoh frasa yaitu sebagai berikut. Ayam hitam saya, ayam hitam, ayam saya, rumah besar itu, rumah besar putih itu, rumah besar di atas puncak gunung itu. Tapi lebih besar tadi apa? Perintahnya apa? Terdiri atas dua kata. Nah, ini sudah masuk klausa sebenarnya. Ayam hitam saya, ini sudah masuk klausa. Rumah besar itu, ini sudah masuk klausa. Ya, lebih dari 3 itu sudah masuk klausa. Ini nanti kita bahas, ini nggak kita bahas ya. Ini nggak kita bahas karena ini sudah masuk klausa. Dan kita bahas ini ayam hitam, ayam saya. Nah, ini tidak ada kata kerjanya. Ya, merupakan gabungan 2 kata yang bersifat non-predikatif. Contohnya bisa banyak, Pak. Nah, jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu, kalau kata kan misalkan ayam, kalau satu kata misalkan hitamnya dihilangkan. Hitamnya ini kita hilangkan ya, ayam. Oh, berarti katanya ayam. Ditambahkan berwarna apa? Misalkan ayam jago. Ya, ayam jago. Oh, itu berarti sudah frasa. Frasa itu menjelaskan si kata dasar tanpa adanya kata kerja. Paham sampai di sini? Atau bingung? Ya, jadi diperhatikan kalau satu kata, misalkan satu kata ayam itu berarti kata, ya. Dia tidak bisa bekerja, misalkan ayam aja nih ya, kata ayam tidak bisa bekerja. Lalu apa yang akan memvariasikan ayam ini? Misalkan kata geprek, nah makanan ayam geprek. Nah, itu sudah masuk frasa. Ayam penyet, ayam bakar, ayam goreng. Aduh, jadi lapar. Ya. Nah, jadi ayamnya sudah mulai bekerja tuh, ayam penyet. Tapi belum bekerja secara sempurna karena kenapa? Tidak ada kata kerja. Ya, karena bersifat non predikatif. Ya. Karena tidak ada kata kerja. Yang harus kalian ingat-ingat, frasa tidak menggunakan kata kerja, ya. Lalu contoh lain misalkan handphone, itu satu kata ya. HP atau telepon bahasa Indonesianya, atau telepon. Telepon saya,
kerjanya tuh. Tapi sudah ada fungsinya belum? Sudah ada? Sudah ada fungsinya. Telepon saya, ayam hitam, ayam saya. Oh, berarti ini ayam punya saya. Dia menerangkan ayam punya saya. Atau menerangkan hanya kepemilikan saja. HP saya. Lalu contoh lainnya, misalkan eh, kalau kita bedakan menjadi kalau dibedakan menjadi dengan klausa, kita lihat ya, ayam hitam saya, ayam hitam, ayam saya. Berarti kalau ayam hitam saya, ya, ayam hitam saya ini eh, sudah klausa. Karena kenapa? Di sini sudah ada subjek ayam hitam saya. Dia menerangkan kepemilikan. Sama seperti ini maknanya ayam saya. Ayam saya, tapi dia tidak dijelaskan warnanya. Tidak dijelaskan secara detail. Kalau ini sama ya, ayam hitam. Oh, berarti dia menerangkan ayamnya berwarna hitam. Tapi kalau klausa, ayam hitam saya. Oh, berarti ayam hitam itu punya saya. Itu ya, paham sampai sini perbedaan antara frasa dan klausa? Kalau tidak, kalau masih bingung atau kurang paham, boleh ditanyakan langsung ya melalui Bapak. Silakan nanti tulis di kolom komentar, boleh menghubungi Bapak langsung juga boleh di WhatsApp. Ya, jadi jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu, silakan bertanya untuk materi dari frasa ini. Memang agak sulit, kita nggak bisa mengandalkan via online seperti ini. Bapak harus menerangkan frasa ini secara tatap muka di kelas. Kalau secara online seperti ini hanya ya sifatnya terbatas. Ya, sifatnya sangat terbatas. Kalian jangan malu bertanya, silakan bertanya ya untuk materi frasa ini, dan kan harus mempelajarinya ya, harus mempelajarinya. Nah, perhatikan lagi. Nah, jadi frasa ini ini hanya ada dua kata ya, hanya ada dua kata yang hanya ada dua kata tanpa adanya kata kerja. Ingat, tidak ada kata kerja atau bersifat non predikatif. Nah, ingat itu ya, itu kata kuncinya untuk mempelajari dan memahami frasa. Kalau lebih dari dua, Pak, berarti klausa. Itu aja. Kalau satu kata, Pak, namanya kata. Kalau dua kata, frasa. Kalau tiga kata, itu klausa. 4, 5. Kalau kalimat ini sudah tandanya apa? Kalau kalimat ini sudah sempurna, ya, ada tanda, ditandai apa? Ditandai koma dan juga titik. 1 koma dan juga 1 titik, itu namanya kalimat ya. Ada tanda 1 koma dan juga 1 titik. Nah, jadi ini namanya kalimat. Kajian linguistik yang sudah disempurnakan itu bernama kalimat. Jadi kata dulu ayam. Oh, berarti ayam. Kenapa ayamnya? Ayam hitam ditambah frasa. Oh, ayam hitam. Terus kenapa ayam hitam? Ayam hitam saya. Oh, punya kamu ayam hitam saya. Dilengkapi lagi dengan klausa. Lalu bagaimana kalau jadi kalimat? Kira-kira gimana? Sayanya kita pindahkan ke depan. Saya memiliki ayam hitam. Saya memiliki ayam hitam di rumah misalkan. Ditambahkan tuh titik. Kalau kalimat yang benar, ya, kalau kalimat yang sudah disempurnakan dia memiliki tanda, ingat 1 koma dan juga 1 titik. Kalau tadi kan saya memiliki ayam hitam di rumah, itu kan hanya 1 titik tuh. Ya, itu berarti itu tetap kalimat karena sudah ada tanda titiknya. Tapi ada tanda koma ya Pak? Boleh. Tapi kan yang tadi Bapak bilang, kalau kalimat yang disempurnakan dia harus punya 1 koma dan juga 1 tanda titik. Itu ya perbedaannya dari kajian linguistik dari kata
frasa, klausa, dan kalimat. Nah, tapi yang fokus ke frasa aja, ya, frasa itu gabungan kata. Ini boleh kalian catat, silakan ya, materi-materi seperti ini. Nah, lalu nanti frasa itu banyak, ada pilihannya lagi, boleh kalian lihat. Nah, di bawah nih, frasa dan kata majemuk. Nah, tadi ada frasa nominal, ya, ada frasa nominal di kisi-kisi. Kita lihat frasa nominal. Nah, itu banyak banget ya, numeral, adjektival. Ya, ini nggak kita pelajari, yang ada di kisi-kisi aja. Nah, frasa nominal nih, lawan dari verbal. Jika frasa verbal adalah frasa yang berfungsi sebagai kata kerja, maka frasa nominal berfungsi sebagai kata benda. Nomina itu namanya kata benda, ya, benda-benda yang bisa dipegang, ya, misalkan mouse. Ini ya, ini bendanya nih, mouse. Tertikus, gitu ya. Lalu benda-benda yang lainnya, gitu. Contohnya aja, meja, batu. Oh, berarti frasanya itu harus berbentuk kata benda. Nah, ini yang bawahnya ini sudah 3 kata ya, berarti sudah klausa. Meja, batu. Lalu kipas kayu, itu frasa nominal. Kipas kayu. Apalagi contoh-contoh lainnya, coba kalian cari, kalian tulis catatan kalian mengenai frasa nominal. Harus 2 kata dan berisi kata benda. Ingat-ingat ya, frasa nominal. Nah, lalu ada frasa koordinatif. Tadi ada nomina koordinatif. Tapi kalau kita lihat saja, nomina itu kan kata benda, ya. Di sini ada koordinatif yang komponennya sederajat dan ditandai secara potensial dan diberi konjungsi koordinatif tunggal seperti dan atau tetapi. Nah, berarti kalau nominal koordinatif itu kata benda yang ditambahi dengan konjungsi. Misalkan konjungsi itu kata penghubung. Ada misalkan kemarin, kemudian, lalu, sehingga, maka dari itu, oleh karena itu. Nah, itu namanya konjungsi atau kata penghubung ya. Nah, lalu tadi ada apa lagi? Coba Bapak lihat dulu ya. Yang materi yang ke-17, takutnya terlewat. Coba Bapak lihat dulu. Ya, sebentar. Ini ya, nomina koordinatif, modifikator, apositif, dan juga majemuk. Oke, baik. Coba kita lihat di sini ya. Nomina koordinatif. Ini kan frasa. Coba kita cari di sini ya, nomina. Nomina. Ya, kita cari di sini nomina ya. Kita cari di sini. Jadi, kalau kamu mencari sebuah sumber, misalkan verba, kamu tulis di sini verba, adjektiva misalkan. Ya, lalu pronomina, ada nomina, ada pronomina. Kalau pronomina itu kata ganti. Ya, kalau nomina itu kata benda. Nah, kita lihat ya. Di sini ada apa di nomina? Apakah ada nomina koordinatif? Nanti ada, misalkan tadi tulis ada apositif. Nah, kamu tulis nih di Wikipedia apositif lalu majemuk. Nanti kamu pelajari. Jadi cara kerja Wikipedia itu sangat luas dan sangat mudah. Referensi dan pranalar yang sangat akurat. Jadi dari sini itu sudah sangat benar ya. Tapi tetap harus diedit ya, jangan di copy paste, tapi harus diedit juga. Takutnya ada kata-kata yang tidak dipahami atau kata-kata yang kurang apa ya, yang terlalu luas maknanya. Nanti kamu tidak mengerti. Untuk disederhanakan, kamu bisa melalui KB
KBBI. Nah, ini kata-katanya sudah disederhanakan. Ya. Nomina ini mungkin materi yang terakhir, karena sudah terlalu lama pemenerangan, takutnya kalian ngantuk dan juga bosan mendengarkannya. Jadi yang terakhir ya, yang terakhir Bapak jelaskan tadi frasa harap dipahami lagi ya, gabungan dua kata yang bersifat non predikatif. Ingat, tanpa adanya kata kerja. Ingat, hanya dua kata, ya. Oke, apakah sudah? Coba kita lihat. Mungkin terlalu kebanyakan aplikasi ya, Pak. Ya, jadi sambil menunggu, jadi inti daripada pembelajaran atau teks kisi-kisi ini ya, memang ada banyak sekali, ada 27 kisi-kisi yang diberikan. Nah, ini berarti kalau kita lihat dari kisi-kisi yang 17, kita baca menentukan nomina dari kalimat, berarti menentukan kata benda dari kalimat lagu Indonesia Raya. Ya, banyak banget kalau misalkan kata benda dari lagu ini. Indonesia tanah airku, tanah airku, ya. Indonesia juga benda, ya. Tanah tumpah darahku itu benda juga, di sanalah aku berdiri. Jadi pandu ibu Indonesia, kebanggaanku, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru untuk Indonesia bersatu. Hiduplah. Hidup itu kata benda, karena dia memang hidup. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku. Negeri itu juga kata benda juga, tapi berbentuk kalimat ya, bentuk kalimat. Jadi tidak boleh satu kata. Ya, misalkan Indonesia tanah airku, Indonesia tanah airku, itu klausa sebenarnya ya, karena tiga kalimat, tiga kata, mohon maaf ya. Tapi nggak apa-apa kalau dalam sebuah lagu itu nggak berlaku, mau frasa, mau klausa, mau kalimat, itu nggak berlaku karena dia sudah memakai nada itu. Jadi jatuhnya ke sastra. Sastra itu sangat bertolak belakang dengan linguistik. Jadi ada linguistik, ada sastra. Kalau sastra ini tidak banyak aturan, jadi tidak begitu rumit dan lebih mudah dipelajari. Kalau linguistik ini lebih teratur, lebih banyak kata lebih banyak lampu merahnya, aturannya. Jadi harus diperhatikan kalau untuk mempelajari linguistik ya. Nah, jadi kamu harus tentukan kalimat-kalimat dari setiap lagu di Indonesia Raya. Ini sudah ada belum ya? Coba kita lihat untuk nomina. Ini ya, kata benda atau kelas kata menyatakan nama dari seorang tempat atau semua benda yang dan segala yang dibendakan. Ya. Nah, ini hasilnya bisa kita lihat. Nah, kalau dilihat dari koordinatif itu positif. Nah, positif itu salah satu frasa juga, ya, frasa juga. Coba nanti kita lihat lagi, Pak, takutnya lupa, Bapak takutnya salah, nanti malah merugikan kalian. Jadi kita lihat di Wikipedia dulu ya. Ya, modifikator berarti setelah nomina, modifikator ini merupakan modif. Oh, berarti ini model ya, dari kata modifikasi. Misalnya, oh, berarti modelnya. Nah, modelnya ini gimana Pak cara menentukan kalimat yang ada modifikatornya? Misalkan begini,
ada kata-kata yang bertolak belakang. Nah, coba kita perhatikan lagu Indonesia Raya. Misalkan, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah tanahku. Nah, tanah ini kan memang benda yang hidup. Ya, kalau disirami, kalau dihujani, maka dia akan subur. Nah, berarti makna arti hidup ini bertolak belakang dengan tanah. Hidup ini berarti dia ingin menghidupkan tanah. Berarti dengan segala usaha-usaha yang harus dicapai agar menjadikan Indonesia lestari misalkan. Nah, jadi ada kata hidup dengan kata tanah itu bisa saling bermodifikasi. Nah, jadi ada prosesnya dari hidup ke tanah itu, hiduplah tanahku itu salah satu kata modifikasi karena maknanya itu berbeda. Harus ada harus ada tindakan. Ya, harus ada tindakan untuk mewujudkan tanah ini bisa hidup. Nah, gitu ya. Nanti dicari lagi tuh sampai selesai lagunya bisa kalian dengarkan ya. Dan juga positif dan negatif. Nah, ini ya sebentar Bapak reload ya. Wifi-nya sepertinya jaringannya nih. Oke, baik. Nah, untuk A positif ini dia yang Bapak pernah baca ya. Jadi A positif ini merupakan salah satu frasa juga di bagian dari frasa dan juga gabungan kalimat itu dalam kalimat ya, jadi dia masuk dalam kalimat tapi kalimatnya itu searah. Kalau tadi apa tuh namanya modifikasi dia ada apa ya, ada capaian-capaian yang harus dituju, tapi A positif ini searah ya, jadi kalimatnya satu arah. Nanti coba kita lihat, tapi kalau misalkan Bapak salah, Bapak mohon maaf, Bapak agak sedikit lupa, tapi nanti kita akan benarkan di Wikipedia. Jadi, kalian bisa lihat Wikipedia dan lihat untuk sepertinya lama loadingnya atau memakan waktu, jadi nanti tinggal positif dan juga majemuk ya, nanti kalian pelajari dua materi itu, kalian lihat di Wikipedia dan juga di KBBI juga bisa. Ini kita cari. Oh, sudah. Tunggu sebentar ya. Mohon maaf kalau terlalu lama. Ini demi kebaikan kalian juga untuk menghadapi PTS. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa kalian pahami sedikit demi sedikit mengenai persamaan pekerjaan, teks cerita sejarah, dan juga kajian linguistik dari frasa ya, dari frasa ini. Nah, tadi yang menentukan jumlah frasa itu jadi kalau kalian nanti menemukan teks-teks yang panjang, lalu ada soal misalkan tentukan jumlah frasa dari apa teks di atas, kamu hitung aja tuh misalkan kalau pilihannya 10, 11, 12, 13, kamu hitung berarti ya. Misalkan dari teks pertama ada gabungan, ingat dua kata tanpa adanya kata kerja. Nah, ingat ya, tanpa adanya kata kerja. Ini dua kata, hanya dua kata, gitu ya. Nah, nanti sepertinya sudah terlalu lama ya, jadi hasilnya juga nge-lag, jadi Bapak maaf dan Bapak akhiri saja
pelajari lagi, harus kalian pahami menghadapi PTS itu tentang teks sejarah lamaran pekerjaan yang harus kalian persiapkan, bagian-bagian pekerjaannya ya, bagian-bagian pekerjaannya yang harus kalian pahami, lalu unsur-unsur apa saja yang menjadi pendukung dari surat lamaran pekerjaan kalian agar suratnya itu dapat diterima oleh HRD, menarik, bervariasi, dan kalian dapat panggilan kerja untuk wawancara gitu ya. Juga untuk frasa, kalian belajar lagi, ini merupakan yang penting. Ini materi pertama yang akan kalian pelajari. Kalian nanti selalu mengambil kuliah jurusan bahasa Indonesia gitu. Nah, jadi memang sedikit rumit belajar frasa ini, apalagi saat pandemi seperti ini, online seperti ini, sangat sulit. Kalian harus benar-benar memahaminya, harus benar-benar mendengarkannya dan fokus untuk memahami apa yang Bapak sampaikan. Itu. Tapi Bapak yakin kalian bisa melewati PTS ini dengan sebaik mungkin. Tetap belajar ya, tetap belajar, tetap semangat. Dan tadi materi yang terakhir itu mengenai apositif ya, dan juga majemuk. Nanti kalian pelajari lagi, kalian ingat-ingat lagi dari Wikipedia karena ini sudah terlalu lama, dan Bapak mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah-salah informasi. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kebodohan, kesalahan itu datangnya dari Bapak sendiri. Selamat belajar, selamat menjalankan PTS di hari Senin sampai dengan selesai di seluruh mata pelajaran, tidak hanya bahasa Indonesia tapi khususnya bahasa Indonesia ya. Mudah-mudahan kalian sukses, lancar semuanya, dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangat pokoknya, mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi nanti setelah PTS di materi-materi yang selanjutnya. Bapak mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bapak mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.